Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rosmi di YouTube Cimenteng Minaya Channel. Jangan lupa bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe-nya, mohon dukungannya. Semoga menjadi amalan yang baik buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kali ini kita akan membahas tentang soal pilihan ganda dan juga jawabannya terkait tentang bab 4. Ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Baiklah anak-anak, untuk perintahnya berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Soal yang ke-1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dilaksanakan di lapangan. 2. Berjumlah 2 rakaat. 3. Berjumlah 4 rakaat. 4. Melakukan ruku 4 kali. 5. Membaca takbir 4 kali. Pernyataan yang berhubungan dengan sholat gerhana terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah, hitung mundur, 3, 2, 1. Betul sekali, jawabannya adalah B. Jadi anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, perlu kalian ketahui bahwa sholat 2 gerhana atau sholat khusufain berarti sholat 2 gerhana, atau sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. Kemudian pertanyaan yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu malam sekitar pukul 21, ayah mengajak Arman ke masjid. Sesampainya di masjid sudah banyak jamaah yang berkumpul. Sejenak kemudian imam sholat mengajak jamaah untuk membentuk barisan sholat. Sholat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Di tiap 1 rakaat ada 2 kali ruku yang dikerjakan. Sholat yang dilakukan pada ilustrasi tersebut adalah sholat A. Khusuf, B. Kusuf, C. Istisqa, D. Jenazah. Perlu kalian ketahui, untuk menjawab nomor 2 kalian harus memahami pengertian dari masing-masing. Seperti khusuf. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, sholat khusuf itu ataupun sholat kusuf itu berbeda. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Sedangkan sholat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Berarti kalau malam termasuk sholat khusuf. Nah, istisqa sudah tentu, yaitu meminta hujan jenazah, mensolati yang sudah meninggal. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah A. Betul sekali. Kemudian nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari Siti ikut orang tuanya pergi ke lapangan dengan membawa perlengkapan sholat. Sesampai di lapangan, Andi segera duduk membentuk barisan. Sesaat kemudian diselenggarakan sholat berjamaah 2 rakaat. Selesai sholat, khatib mimbar membacakan khutbah. Pada khutbah pertama, khatib membaca istighfar sebanyak 9 kali. Sementara pada khutbah kedua membaca istighfar 7 kali. Di akhir khutbah, tampak khatib membacakan doa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa khusus yang dibaca oleh khatib pada ilustrasi tersebut adalah doa untuk memohon A. Rezeki yang halal dan melimpah. B.
keselamatan dunia akhirat. C. Diterima amal ibadahnya. D. Diturunkan hujan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu D. Diturunkan hujan. Nah anak-anak, sholat istisqa ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Jadi sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau panjang ataupun karena dibutuhkan hujan. Kemudian pertanyaan yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. 2. Berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat. 3. Memperbanyak bacaan istighfar. 4. Sholat sunat tahiyatul masjid. 5. Sholat duha 2 rakaat. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan di sekitar pelaksanaan sholat istisqa ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah 3, 2, 1. Ya, betul sekali, yaitu jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak sekalian, tujuan dari berpuasa 4 hari berturut-turut, kemudian berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat, kemudian memperbanyak bacaan istighfar, nah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing dari keimanan serta menguatkan hati dan pikiran. Tentu jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Kemudian anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, selanjutnya nomor 5. Perhatikan narasi berikut. Seiring dengan berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat menghitung waktu terjadinya gerhana bulan dengan tepat. Manusia juga dapat memprediksi waktu turunnya hujan. Kemampuan ini bisa menyebabkan menurunnya kehusyukan ibadah yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang dilakukan agar penurunan tersebut tidak terjadi adalah A. Menyadari bahwa kejadian gerhana dan hujan adalah kekuasaan Allah. B. Memperbanyak bacaan ayat Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat. C. Memperbanyak bacaan istighfar selama pelaksanaan sholat. D. Banyak mengingat dosa yang pernah dilakukan. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah ya, yaitu A. Jadi anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tidak terbatas, tidak terjangkau, dan tidak tertandingi. Nah, itu jawaban untuk nomor 5. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu ketika Andi mengikuti sholat jenazah atas tetangganya yang meninggal dunia. Pada mulanya sholat berjalan lancar, namun sampai takbir yang ketiga, Andi lupa bacaan yang harus dibaca. Bacaan yang seharusnya dibaca Andi adalah A. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. B. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. C. Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. D. Usalli ala man shalla alaihi imamu ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu B. Jadi anak-anak, seperti yang dibahas minggu lalu bahwa urutan untuk baca sholat jenazah diantaranya yang pertama niat, takbir, membaca Quran surat Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat, takbir yang ketiga membaca doa yang ke-1, takbir yang keempat membaca doa yang kedua, dan salam. Tentu jadi jawabannya adalah B. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Salat 1 khusufain, 2 istisqa, 3 jenazah keterangannya, 4 kali takbir, 4 kali ruku, C 2 rakaat. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah A, B, C, atau D. Hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah B, 1 dan B, berarti kusufain 4 kali ruku, istisqa 2 rakaat, kemudian sholat jenazah 4 kali takbir. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut. Keluarga Pak Anton sedang berduka. Bu Anton dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 dan meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, proses perawatan jenazah dilakukan oleh petugas yang berwenang. Jenazah juga harus segera dimakamkan. Karena itulah jenazah Bu Anton segera dibawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, peti jenazah dikeluarkan dari ambulan. Sebelum dimasukkan ke liang lahat tanpa ada seorang petugas yang menyolatkan jenazah Bu Anton. Keluarga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Pandangan yang tepat terhadap kejadian tersebut: A. Keluarga berdosa karena tidak menyolatkan jenazah Bu Anton. B. Sholat jenazah tidak sah karena hanya dilakukan oleh 1 orang saja. C. Kewajiban sholat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan 1 orang. D. Semua orang Islam berdosa karena jenazah disolati 1 orang saja. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah C. Kewajiban sholat jenazah ditunaikan meskipun dilakukan 1 orang. Jadi ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya. Yang pertama, orang Islam yang meninggal dunia, yaitu pertama memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Nah, itu jawaban untuk nomor 8. Pertanyaan nomor 9. Perhatikan narasi berikut. Dalam setiap pelaksanaan ibadah, ada rukun ibadah yang harus dijalankan secara tertib. Jika rukun ini ditinggalkan, maka ibadah tidak sah. Demikian juga apabila tidak dilaksanakan dengan tertib atau berurutan, ibadah yang dilakukan juga dinilai tidak sah. Nilai yang dipelajari pada narasi tersebut adalah A. Rendah hati, B. Penuh harap, C. Peduli, D. Disiplin. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah 3, 2, 1. Betul, yaitu jawabannya D. Disiplin.
Apa itu disiplin? Yakni patuh terhadap peraturan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menganjurkan agar tabah dan bersabar. 2. Mendoakan agar jenazah mendapat ampunan. 3. Menganjurkan agar jangan terlalu banyak menangis. 4. Mendoakan agar musibah yang terjadi berganti dengan kebaikan. 5. Menganjurkan agar segera berpikir depan dan melupakan almarhum. Pada waktu takziah, ungkapan yang dapat disampaikan untuk menghibur hati keluarga yang berduka terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Jangan lupa dicatat materi hari ini, yaitu soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, serta sudah disediakan jawabannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.